Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan akhwat, hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Kamis, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita manfaatkan waktu kita duduk bermajlis di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama membaca dan mengkaji doa-doa dan zikir yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang juga sebagiannya terdapat dalam Quran. Zikir-zikir dan doa ini dikumpulkan oleh Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim, Hisnul Muslim. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas atau menyelesaikan bab tentang doa ketika kita ditimpa masalah yang besar atau ditimpa bencana atau mara bahaya yang besar. Kita sudah bacakan dan jelaskan beberapa makna dari doa-doa tersebut. Dan pembahasan selanjutnya setelah itu, malam ini insya Allah kita membahas bab yang setelahnya, bab yang ke-26, yang judulnya Du'a'u liqa al-adu. Bab tentang doa liqa al-adu, pada saat bertemu dengan musuh. Wadi as-sultan, dan yang memiliki kekuasaan dan atau yang memiliki kekuasaan dan dolim ya terhadap kekuasaannya. Doa ini atau di bab ini kita akan diajarkan tiga doa atau tiga zikir yang perlu atau yang baik untuk kita baca pada saat kita ketemu musuh. Pertanyaannya adalah, apakah seorang muslim punya musuh? Doa ketemu musuh, apakah seorang muslim ada musuhnya? Ya? Oh, ada ya. Berarti perlu dibaca begitu ya. Ya, jadi mungkin sebagian orang bilang, ya muslim kan tidak ada musuhnya. Kita katakan bahwa ini sudah merupakan sunnatullah. Di dunia ini ada kebaikan dan ada keburukan, ada penghuni surga dan ada penghuni neraka, dan masing-masing punya pengikut dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan itu, walaupun seorang hamba Allah berusaha untuk menunaikan hak-hak Allah, memperhambakan dirinya sebaik-baiknya
kepada Allah, lalu berupaya untuk berbuat sebaik-baiknya kepada sesama manusia, yakinlah bahwa dia memiliki musuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tinggi, yang Maha Kasih kepada hamba-hambanya, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat? Berapa banyak hamba-hamba yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah, bahkan mungkin mau memusuhi Allah, mau memerangi Allah. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu tidak mungkin ada seseorang yang tidak punya musuh, karena dia memang merupakan sunnatullah. Yang salah adalah ketika kita tidak tahu siapa musuh kita dan salah dalam menempatkan musuh. Orang yang seharusnya kita jadikan teman baik, justru kita musuhi. Musuh yang seharusnya kita berhati-hati mewaspadainya, justru kita jadikan teman yang baik. Hanya yang kedua, dalam Al-Quran, ya, sebagaimana tadi disebutkan, bahwa musuh yang paling utama adalah syaitan tentunya. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan dia teman. Makanya dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita beri kesempatan kepada syaitan untuk menikmati sesuatu dari kita. Kalau kita makan, jangan makan tangan kiri, jangan lupa baca basmalah. Karena kapan kita lakukan itu, kita lupa baca basmalah, kita makan tangan kiri, berarti kita berikan kesempatan kepada syaitan untuk makan makanan kita. Jadi sampai sedikit menikmati makanan tidak boleh kita kasih kesempatan kepada syaitan, karena dia musuh nyata bagi kita. Kalau kita masuk rumah, jangan lupa baca basmalah, karena kapan kita masuk rumah tidak baca basmalah, maka syaitan mengatakan kita punya tempat menginap malam ini, dan seterusnya. Dan syaitan, karena dia musuh yang nyata, maka dia memang sudah bertekad, berazam bahwa dia akan cari pengikut. Karena itu musuh kita selanjutnya adalah pengikut syaitan. Pengikut syaitan adalah musuh kita. Musuh utama yang asal sebenarnya syaitannya, tapi syaitan berusaha mencari pengikut-pengikut. Itulah yang seharusnya kita menjadikan musuh. Apakah semua, ya, di antara musuh tentu saja orang-orang kafir. Tapi apakah semua orang kafir adalah musuh bagi kita? Atau tidak? Tidak, ya. Ada orang kafir yang kita beda akidah dan kita yakin mereka tidak akan beruntung di hari kiamat kelak. Tapi di kehidupan dunia ini kita tidak jadikan musuh, karena mereka juga tidak memusuhi kita. Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kalian berbuat kebaikan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak memerangi kita tidak musuhi. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian, dari negeri kalian. Antabarruhum, silakan kalian berbuat baik sama mereka dan berbuat adil, karena Allah suka orang-orang yang bersikap adil. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam sampai dengan orang di luar Islam pun tidak memusuhi selama mereka tidak memusuhi kita dan tidak menzalimi kita. Tapi orang-orang kafir yang nyata-nyata memusuhi kita, memerangi kita, maka tidak boleh kita menjadikan mereka teman. La tattakhidu aduwi, la tattakhidu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya. Allah juga mengatakan tentang orang-orang kafir, bahwa misalnya orang kafir adalah adu, fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Ya Allah musuh bagi orang kafir.
Dan di antara musuh kita adalah orang Islam yang munafik. Allah mengatakan humul adu fahdharu. Ya, mereka adalah musuh bagi kalian dan hati-hatilah kalian terhadap mereka. Adapun ketika kita punya masalah-masalah secara pribadi, yakni masalah-masalah duniawi, maka itu tidak boleh menjadikan kita memusuhi secara abadi, ya. Artinya musuh kita itu selalu patokannya adalah persoalan agama. Adapun masalah-masalah duniawi kadang kita agak clash, kita kadang agak bertengkar, agak berselisih, ada masalah dengan saudara-saudara kita, ya itu ada toleransinya cuma 3 hari saja kita bisa kita bisa saling mendiamkan diri, tidak baku bicara. Tapi kalau untuk selama-lamanya, maka selama dia saudara kita sebagai sesama muslim, maka tidak pantas kita saling bermusuhan. Tapi intinya jemaah sekalian, ada musuh bagi orang-orang Islam. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu musuh? Ini salah satu, ini adalah doa-doanya, ya, doa-doa ketika kita ketemu musuh. Ya Allah. Ada 3 doa yang akan kita baca ini atau kita pelajari. Doa yang pertama, doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam hadisnya bahwa Nabi SAW jika khawatir kepada satu kaum, kepada musuhnya, ya, dan ini utamanya ketika bertemu dalam medan peperangan, ya, dalam medan peperangan. Ini ketika akan berhadapan dengan musuh kita di medan peperangan. Nabi kita SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami naj'aluka menjadikan engkau fi nuhurihim pada leher-leher mereka, wa na'udzu bika dan kami berlindung kepadamu ya Allah min syururihim dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya Allah, kami minta kami menjadikan engkau fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Singkat ya. Ada yang sudah hafal? Kalau yang lalu sudah dihafal ya? Lupa ditanya nih. Ya. Iya, yang lalu. Kenapa? Ada yang belum bahas ya? Sudah bahas semuanya? Iya. Sudah dihafal? Ya. Ya kalau yang lalu, ya perlu dihafal karena sering kita hadapi. Ini pun juga perlu ya. Jadi ada doa-doa semuanya sangat penting ya. Tidak mungkin Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kalau itu tidak penting. Jadi apalagi mungkin kita bilang saya tidak punya musuh, tidak. Tetap perlu untuk kita berbekal dengan sekedar menghafalkannya saja, maka itu sudah berpahala. Ya, karena itu ilmu dalam Quran dan Sunnah itu tidak pernah ada yang sia-sia. Walaupun mungkin sebagiannya tidak sempat kita amalkan, ya, tidak sempat kita alami. Tapi selama kita pelajari, maka itu sudah menjadi ladang pahala bagi kita. Di sini Nabi kita SAW berdoa dan mengatakan Allahumma. Ini sudah sering kita katakan bahwa Nabi kita SAW selalu memulai doanya dengan Allahumma ya Allah. Dan dalam perang Badar dan dalam peperangan-peperangan yang lain, selain beliau
menyiapkan dirinya dengan strategi peperangannya dan dengan kekuatan-kekuatan kelincahan, kemampuan, ketangkasan dan seterusnya, maka di antara hal yang tidak boleh kita lupakan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang itu lebih penting daripada yang lain-lainnya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah memadukan antara doa dan usaha. Tidak boleh kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita lalu melupakan doa. Sebagaimana tidak boleh kita juga mirip-mirip orang Jabriyah yang hanya mengandalkan doa tanpa usaha. Maka harus dipadukan kedua-duanya. Di sini katakan kami ya Allah menjadikan engkau fi nuhuri, menjadikan engkau pada leher-leher mereka. Apa maksudnya menjadikan engkau pada leher-leher mereka? Ya, kata ulama kita, kenapa di leher? Karena leher itu adalah sasaran utama untuk menyelesaikan orang. Ya. Makanya kalau dalam sembelih itu leher ya. Dan Allah mengatakan fadar bariqab dan tebaslah lehernya. Jadi maksudnya ya Allah kami memohon kepadamu untuk menyelesaikan mereka. Ya gitu kurang lebih maknanya. Ya, artinya membunuh mereka secara cepat. Dan Islam ketika membunuh pun itu dengan cara yang terbaik, bukan cara yang menyiksa. Ya makanya Nabi kita mengatakan wa idza qataltum fa'asnul qatla, dan jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Dan Allah mengatakan fadribu a'naqahum, dan Allah mengatakan fadar bariqab, selalu dikatakan tebaslah ya, karena itulah cara yang paling cepat untuk menyelesaikan seseorang ya, atau termasuk dalam menyembelih hewan pun ya, dengan cara disembelih dengan lehernya. Ini tentu saja momennya puas sekalian di medan peperangan ya, medan peperangan yang memang yang terjadi yang ketika terjadi peperangan atau jihad yang syar'i, dan tidak pantas ini didoakan pada hal yang bukan momennya ya. Jadi hati-hati juga ya, jangan pada sesama saudara kita doa yang seperti ini, atau pada orang-orang yang tidak pantasnya kita lakukan. Tapi pada momen yang tepat yang benar, maka ini adalah doanya. Dan kita mengatakan wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Jadi mereka bermaksud jahat kepada kita. Termasuk kalau dibaca hadis ini dikatakan beliau juga khawatir terhadap kejahatan satu kaum, maka beliau berdoa dengan doa yang seperti ini. Jadi bisa saja ya, ketika kita lihat, termasuk ketika umpama kita dicegat ya, dicegat, kalau waliyadzubillah, kalau ada orang-orang jahat yang ingin mencegat kita, menghadap kita, yang menodong kita, lalu kita bisa berdoa dengan doa yang seperti ini. Paling tidak dengan makna wa na'udzubika min syururihim, dan kami minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Ini doa yang pertama ya. Kemudian doa yang kedua, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa Nabi SAW jika bertemu dengan musuhnya, maka beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma ya Allah, anta engkaulah adudi, engkaulah penolongku, wa anta nasiri, dan engkaulah yang menolongku. Ya kurang lebih maknanya sama. Yang biasa kita agak sulit mencarikan terjemahan ya. Jadi engkaulah penolongku, engkaulah pembelaku ya, nasiri. Bika ahulu, atas namamu lah ya Allah, karena mulah ahulu, aku bergerak ya, aku bertindak. Wabika asulu, dan dengan mulah
ahmilu 'alal adu min as-sala wa hiya alhamdulillah. Dengan mulah atau karena mulah aku menghadapi musuhku. Wa bika uqatil, dan juga karena mulah aku memeranginya. Ya, aku memeranginya. Inti dari doa ini jemaah sekalian adalah seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana ketika kita menghadapi musuh kita, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Walaupun kita juga diperintahkan memang memiliki persiapan. Ya, Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita diperintahkan juga punya kekuatan, punya perbekalan. Tapi bukan berarti kita sampai bangga diri dan merasa punya kepercayaan diri yang berlebihan sampai kita takabur dan tidak lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengharapan kepada Allah seharusnya lebih besar ya, daripada apa yang kita andalkan dari perbekalan atau kekuatan kita. Kalau kita lihat di sini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah adudi." Adud sebenarnya itu adalah, siapa yang tahu artinya adud? Adud itu adalah apa bahasa? Lengan. Ya, Lengan. lengan. Kalau di sini Ustaz lengan. Lengan ya. Tapi otot yang ini, adud yang ada ototnya ini, otot ini. Ya. Apa maksudnya? Yang ada pangkalnya sini. Otot, ya, apanya? Adud, ya. Ini kan lengan ini semua ya, tapi adud ini semua. Ya. Jadi maksudnya di situ adalah Engkaulah yang sumber kekuatanku ya Allah. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepadaku, yang menolong aku, ya, menguatkan aku. Adudi wa anta nasiri, dan engkau adalah nasir. Ya, nasir samanya nasir, ya, nasir penolong. Lalu bika akhul, ya. Jadi ketika kita bergerak, ketika kita berperang atau ketika kita menghadapi musuh kita, maka selalu kita mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mulah, dengan mulah dan karena mulah. Bika, denganmu dan karenamu. Ahulu adalah aku bergerak, ya, bertindak dan melakukan sesuatu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya, ketika bukanlah kalian yang membunuh ketika kalian yang membunuh, bukanlah kalian yang membunuh ketika kalian membunuh, dan bukanlah kalian yang melempar ketika kalian melempar. Pada hakikatnya dia adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan bika ahulu, saya bertindak, bergerak, ya, melakukan sana ke sini itu denganmu dan karenamu ya Allah. Wa bika asulu, dan dengannya lah aku menghadapi ya musuhku, memikul dan ya menghadapi musuhku. Wa bika uqatil, dan denganmu dan karenamu lah aku berperang. Bika di sini paling tidak ada dua maknanya. Bika artinya atas namamu ya Allah, dengan niat karena engkau, agar peperangan kita ini bukan karena hawa nafsu. Ya. Nabi kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah ditanya, seseorang yang berperang karena persoalan fanatisme, seorang yang berperang karena memang pemberani, seorang yang berperang karena marah, seorang yang berperang karena mau dikatakan sebagai jagoan, pemberani, seorang yang berperang karena mau dikatakan sebagai syahid, yang mana yang dikatakan fisabilillah? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Banyak sekali hal-hal yang mendorong seseorang untuk berperang.
berperang. Banyak sekali sebab-sebab orang pergi berjihad atau orang yang melakukan pembelaan terhadap agama, tapi ternyata yang dikatakan pejuang yang hakiki adalah yang hanya berjuang karena mengharapkan kalimat Allah dialah yang tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Jadi ini tentu saja bahan introspeksi bagi kita bahwa perjuangan tidak banyak yang mau menjadi pejuang, tapi ternyata para pejuang pun banyak sebabnya, ya, atau banyak hal yang memotivasi dia, banyak yang menjadi pendorong dia untuk menjadi seorang pejuang. Tapi yang sah, yang dikatakan pejuang yang hakiki adalah yang memang berjuang hanya karena Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Karena itu kita mengatakan wa bika uqatil, ya Allah, dengan niat ikhlas fisabilillah aku berperang. Dan yang kedua, mana bika adalah dengan kekuatan darimu, ya, dengan pertolonganmu, dengan perlindunganmu lah aku berperang fisabilillah. Ini doa yang kedua, ya. Doa yang ketiga, ini doa yang diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Doa yang singkat yang perlu untuk kita perbanyak, ya, untuk kita baca, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna artinya cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung atau sebaik-baik perwakilan bagi kami. Doa ini jamaah sekalian, doa yang diajarkan oleh minimal 2 nabi sekaligus. Dan ini 2 nabi yang terbaik, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau baca ini pada saat beliau kapan? Dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, ya. Beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitu beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya, wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Kuni bardan, jadilah dingin, ya, api yang tadinya panas menjadi dingin. Dan wassalaman ala Ibrahim. Apa fungsinya wassalaman ala Ibrahim? Keselamatan untuk Ibrahim. Kenapa mesti dikatakan wassalaman ala Ibrahim? Kenapa tidak cukup dengan kuni bardan? Kenapa tidak cukup dengan ya naru kuni bardan? Kenapa mesti ada wassalaman ala Ibrahim? Iya, betul, ya. Karena dingin juga bisa membunuh, ya. Tapi insya Allah kalau dinginnya asli kita tidak membunuhnya. Terus sebagian juga merasa hampir dibunuh dengan dingin, ya. Kata ulama kita, seandainya Allah mengatakan saja ya naru kuni bardan, wahai api jadilah dingin, tidak ada kata-kata wassalam ala Ibrahim, maka mungkin Nabi Ibrahim yang tadinya hampir terancam mati karena terbakar oleh api akan berubah menjadi mati karena kedinginan, ya, apinya menjadi sangat-sangat dingin. Tapi Allah mengatakan wassalaman ala Ibrahim, maka beliau nikmati kedinginnya, ya. Jadi ada memang dingin yang dinikmati dan ada dingin yang membunuh juga, ya. Ini beliau dapatkan kemenangan tersebut pada saat waktu yang sangat genting, ya, waktu yang sangat dibutuhkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ini juga dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
ketika orang-orang mengatakan kepada beliau yang dalam surat Al-Imran ayat 173, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk memerangimu atau untuk membunuhmu, untuk melakukan makar kepadamu, maka takutlah kalian, takutlah kamu. Ditakut-takuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diteror Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau karena yakin apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran dan tidak boleh lari dari kebenaran dan tidak boleh mundur dari prinsip yang sudah diyakini, maka beliau tidak takut walaupun diancam, tapi beliau langsung bersandar kepada Allah dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Ya, Allah katakan setelahnya bahwa fanqalabu bi ni'matin minallah, maka bergantilah, ya, berubah menjadi nikmat yang datang dari Allah dan keutamaannya. Lam yamsashum su', mereka tidak ditimpa oleh keburukan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin azim. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik, Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha banyak keutamaannya dan maha agung. Jamaah sekalian, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ahlul haq, pembawa kebenaran, walaupun sebenarnya kita dalam membawakan kebenaran menginginkan kebaikan untuk semuanya, tapi ada orang yang memang tidak suka kebaikan ini tersebar. Ada saja orang yang tidak suka kebaikan ini tersampaikan. Musuh-musuh Islam tentu saja ada, maka mereka berupaya untuk menghalangi jalan kebaikan ini. Mereka berupaya untuk menghalangi rahmat Allah tersebar kepada umat manusia, dan mungkin mereka meneror kita, ya, meneror pelaku-pelaku kebaikan agar pelaku kebaikan yang lainnya juga menjadi ikut takut. Dalam keadaan seperti ini, jangan kita gentar, tapi kita kembali kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, kita juga tidak kebablasan, dalam artian kita tidak punya perhitungan. Kita tetap juga punya perhitungan, tapi tidak berarti kita sampai berhenti untuk bergerak untuk menyebarkan kebaikan kepada umat. Makanya Allah mengatakan, khudu hidrakum famfiru subatin aw infiru jami'a. Khudu hidrakum, hati-hatilah kalian, tapi famfiru, tetaplah bergerak. Ya, jadi kita tetap perlu berhati-hati terhadap akar-akar dari musuh keyakinan yang tidak baik dari orang yang tidak suka dakwah ini tersebar. Tapi kekhawatiran tidak boleh menjadikan kita berhenti untuk bergerak. Kita membuat perhitungan-perhitungan yang baik, dan yang paling utama adalah kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang singkat tapi maknanya sangat penting dan manfaatnya sangat besar adalah mengulang-ulangi kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ketika kita ada rasa takut atau ditakut-takuti, maka ulang-ulangi hasbiyallahu. Kalau kita sendirian bisa bilang hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau kita mau membuatkan juga yang lainnya, kita bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ya sekalian ya untuk malam ini, dan untuk beberapa bab selanjutnya juga masih ada kaitannya dengan ini. Apa kira-kira perlu pembahasan ini atau bab-bab yang lain? Apa kita perlu bahas ini semuanya secara berurut atau pilih-pilih babnya? Gimana Bu? Jangan, ya. Apakah kita perlu pilih-pilih bab yang terasa paling penting dulu, atau sesuai dengan urutan dari penulis? Ya? Kalau saya sesuai urutan saja, artinya dibahas semua, ya. Ya, jadi memang kadang ya kita prasangka baik bahwasanya penulis ini ketika menurutkan seperti itu sudah membuat perhitungan-perhitungan, ya, bahwasanya insyaallah ini begitulah sistematikanya yang tepat, ya.
Dan seperti yang kita katakan, bahwa kadang mungkin kita merasa ini belum terlalu penting, ada yang lebih penting. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita sadar ternyata dia juga penting untuk kita ketahui. Ya, kadang dia menjadi bekal ya, pada saat-saat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ya. Jadi kalau gitu ke depan ini pun masih ada beberapa bab ya tentang doa-doa yang bisa menjadi bekal bagi kita ketika kita menghadapi hal yang mungkin kita khawatirkan atau orang-orang yang bermaksud jahat kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah ya kepada orang-orang yang mungkin bermaksud jahat, bermaksud tidak baik pada Islam dan kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang menghalangi dakwah ini tersebar dengan sedikitnya kepada umat. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya secara makna tidak apa-apa, tapi kalau dalam hadis ini tidak disebutkan ya. Tapi secara makna kalau kita mau ambil sekedar makna tidak ada masalah insyaallah. Tapi kalau kita mau dengan niatan berzikir dengan lafaz yang diajarkan maka sudah cukup ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kadang kalau kita mau tambah ni'mal maula wa ni'man nasir secara makna sah-sah saja. Allahu a'lam. Ustaz Zul.